Hai, berjumpa kembali bersama saya Rosavita Melati. Nah, kali ini saya akan membuat sesuatu yang berbeda di konten saya. Biasanya saya berbicara mengenai matematika, pembelajarannya, kemudian tips trik dalam matematika. Nah, kali ini saya akan melakukan perjalanan beberapa hari ke kota kelahiran saya di Yogyakarta. Saya punya baby nih, usia 14 bulan saat ini. Saya di sini akan berikan tips dan trik bagaimana membawa perlengkapan baby di tengah pandemi corona yang seperti ini. Nah, tentunya kalian penasaran kan apa saja yang perlu dibawa? Silahkan lihat video saya berikut ini. Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai barang-barang yang dibawa dalam tas jinjing saya. Jadi nanti ketika hari H atau saat berpergian, yang jelas adalah dia akan menggunakan sepatu. Kemudian dia juga nanti menggunakan kaos kaki. Lalu kemudian di sini ada tisu basah, tisu kering. Lalu ada face shield untuk anaknya. Saya bawa 2 masker. Di sini ada masker yang berbahan kain, ada juga masker yang berbahan scuba. Nah, nanti kalau misalnya maskernya kurang kan bisa dicuci, jadi saling bergantian. Lalu saya juga membawakan dia topi ketika di jalan dan jaket tentunya. Nah, barang yang sangat menjadi sahabat saya kali ini adalah di sini saya pakai apron karena saya masih menyusui tentunya. Lalu berikutnya saya membawa 2 jenis selendang. Yang pertama di sini berupa sendang atau gendongan kaos. Lalu yang di sini selendang tradisional atau yang biasa dikenal sebagai jari gendong. Saya dua-duanya sangat nyaman sih, cuma tergantung situasinya nanti. Jadi pakai gendongan kaos juga oke saja, pakai jari juga menyenangkan. Terus berikutnya yang tidak lupa, saya akan membawa cairan antiseptik. Jadi Gia sendiri sudah saya biasakan ketika dia sebelum makan, kemudian habis berpergian, saya berikan ini sedikit di tangannya, kemudian dia sudah bisa menggosok-gosokkannya sendiri. Kemudian di sini saya membawa lotion anti nyamuk, jaga-jaga aja kalau misalnya nanti di tempat Gia yang baru itu ada nyamuk. Lalu tidak lupa, karena saya masih membawa anak kecil, harapannya sih tidak sakit, tetapi kan ada baiknya kita mencegah ya. Nah, di sini saya bawa Hansaplast, kemudian saya juga bawa multivitamin. Biasanya saya kasih multivitamin sebelum dia makan. Terus di sini juga ada kompres pereda demam. Nah, saya sebenarnya bawa termometer juga ini, tapi termometernya ada di tas. Jadi biasanya juga saya bawakan termometer. Terus kemudian di tas saya pun itu biasanya terus ada camilan. Karena kalau anak-anak seusia saya, anak saya 14 bulan, itu biasanya dia sudah bisa makan. Dan seringkali ketika diberikan makanan favoritnya, dia akan lebih tenang dalam perjalanan. Di sini ada wafer, kemudian ada apa ini namanya, susu, lalu ada beberapa seperti Astor gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mengajarkan memberikan ciki pada anak saya. Jadi mengurangilah penggunaan micin yang jelas. Lalu berikutnya kita masuk pada bagian yang saya letakkan pada tas saya yang besar. Jadi saya membawa satu tas khusus untuk Gia yang isinya adalah perlengkapan Gia. Jadi tas itu ya hanya untuk perlengkapan Gia. Yang pertama di sini saya membawa alat mandi. Saya sebetulnya tidak begitu fanatik terhadap merek-merek tertentu. Saya yang penting anak saya tidak iritasi dan puji Tuhan tidak pernah alergi apapun. Jadi pakai produk apapun dari yang paling murah sampai yang paling mahal tentu saja bisa. Nah, nanti suatu saat saya akan berikan review ya produk apa aja yang dipakai oleh anak saya. Nah, di sini yang pertama saya jelas membawakan sabun mandi, jadi baby wash. Kemudian saya juga membawa produk dari Cetaphil, ada sampo, ada juga daily lotion. Terus kemudian di sini juga ada baby wash juga dari Cetaphil. Jadi saya bawa 2 produk, jadi nanti akan fleksibel pakai yang mana gitulah ya. Selanjutnya selain sabun kemudian sampo untuk mandi, saya biasanya memakai diaper ras krim atau krim popok pada Gia. Ini saya kebetulan menggunakan produk dari Kesen Baby. Dia sangat cocok pakai ini. Jadi anak saya jarang sekali kena
iritasi pada bagian kelaminnya. Jadi pakai ini sangat membantu ya. Lalu berikutnya saya juga menggunakan minyak telon. Minyak telon saya juga pakai Crescent Baby. Ini baunya juga sangat enak. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya akan mereview ya. Terus saya juga bawa di sini hair lotion dari Crescent Baby. Lalu berikutnya baby oil, ini sampai sudah hilang. Sering dipakai baby oil kalau misalnya dia sering capek gitu. Saya sering melakukan pijatan sederhana saja pada Ghea menggunakan baby oil. Lalu berikutnya selain itu saya juga membawa di sini, saya bawa cotton bud untuk berjaga-jaga. Berikutnya di sini ada bedak padat. Jadi kalau untuk muka memang saya menggunakan bedak padat supaya dia tidak bersin-bersin ya tentunya. Lalu berikutnya di sini saya juga mau memberikan bedak seperti ini, bedak tabur. Jadinya nanti untuk membantu dia ketika di bagian badan biar tetap wangi tentunya. Terus tidak lupa membawa sisir, lalu gunting karena saya takutnya di mana-mana itu kukunya sering mengkelupas. Jadi saya selalu bawa gunting. Sama di sini juga ada sikat gigi dan odol atau pasta gigi. Nah, sudah lengkap ya, Mam ya. Sudah lengkap ini. Berikutnya saya beralih ke pakaian yang dibawa sama Ghea. Nah, di sini yang pertama saya sebenarnya bawa handuk. Jadi handuknya saya letakkan pada sebuah plastik khusus atau plastik klip. Bisa juga kalian mencarinya adalah ziplock. Kenapa saya pakai plastik klip? Jadi plastik klip ini ukurannya adalah 30x20. Kenapa saya pakai plastik klip? Yang pertama, supaya bawaan kita lebih rapi. Jadi isi tas atau koper anak-anak kita itu terkesan lebih rapi. Jadi ketika kita mencari barang-barangnya pun atau baju-bajunya juga lebih gampang untuk dicari. Lalu kemudian di sini saya jadikan satu. Di sini ada handuk, lalu kemudian ada wastafel. Jadi perlengkapan mandinya sudah lengkap lah. Lalu berikutnya di sini karena saya hanya pergi selama 2-3 hari, saya pun menuliskan dengan detail. Jadi anak saya besok akan pakai baju seperti apa. Di sini contohnya ya, ada Jumat sore. Jadi Jumat sore di sini sudah dalam satu packs. Jadi ketika nanti Ghea selesai mandi, kita sudah nggak bingung lagi mau cari pakaian apa, tapi sudah ada pakaiannya. Di sini lengkap sekali. Jadi saya masukkan di sini ada baju, celana, kemudian ada juga kaos dalam. Terus ada juga di sini saya melengkapkan dengan 2 popok. Oke ya, jadi setiap sini kantong plastik ada 2 popoknya. Jadi gampang sekali, Mam, sangat simpel. Jadi ketika berpergian kita sudah nggak bingung lagi. Terkesan juga lebih rapi. Lalu berikutnya minggu pagi juga sudah saya tata. Di sini saya karena hari Minggu, kemudian pagi saya kasih dia ke dress. Lalu kemudian ada celana pendeknya. Lalu ada di sini ada apa namanya? Kaos dalam, kemudian ada 2 popok lagi. Jadi sudah siap. Selesai mandi langsung diambilkan sesuai dengan jadwalnya. Lalu kemudian, nah biasanya kalau kita membawa baby, tentunya pakaiannya nggak bisa terbatas, ya nggak? Pengalaman kalau membawa baby itu ada saja, ada yang kena noda selesai makan, ada juga yang ngompol, kemudian sampai basah dan sebagainya. Berikutnya, saya juga tidak lupa membawakan dia cadangan baju. Jadi ada beberapa cadangan baju yang saya bawakan. Kemudian di sini saya juga membawakan alas makannya di bagian sini untuk bagian depan. Lalu tidak lupa saya membawakan dia sapu tangan. Jadi untuk mengurangi penggunaan tisu, memang Ghea saya ajarkan untuk membawa sapu tangan supaya dia tidak dengan mudah sekali mengambil-ngambil tisu. Lalu kemudian saya tidak lupa juga membawa celana cadangan, baik itu celana panjang training, ada juga yang celana pendek, dan ini kaos dalam cadangan. Nah, yang sering kali menjadi sahabat para mama adalah popok tentunya. Nah, di sini meskipun setiap teks ini sudah ada popoknya, saya tetap membawa cadangan popok. Nah, ini untuk berjaga-jaga supaya di tempat tujuan kita tidak kesulitan untuk mencari popok ya. Terus berikutnya, kenapa sih kok kita harus pakai kantong plastik seperti ini atau kantong klip seperti ini? Yang jelas ya, karena ketika kita sudah jelas acaranya mau kemana saja,
lebih enak kita langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik yang seperti ini atau plastik klip seperti ini. Nah, kemudian supaya barang bawaannya terkesan tidak begitu banyak. Karena kadang biasanya kalau tidak terencana, barangnya terlalu banyak. Pada akhirnya banyak sekali barang-barang yang tadinya harusnya bersih menjadi kotor. Begitu juga kalau misalnya ketika di tempat tujuan kita tidak sempat mencuci pakaian, pakaian yang kotor bisa juga dimasukkan ke kantong ini. Jadi kita sudah tidak perlu memisahkan mana pakaian yang kotor dan pakaian yang bersih. Sangat simpel sekali ketika berpergian. Lalu berikutnya, ini plastik ini juga bisa kita gunakan lebih dari 1 kali. Jadi selesai digunakan sampai di rumah, kita bisa menghilangkan labelnya. Kemudian nanti ketika berpergian lagi tinggal kita tuliskan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini lebih hemat loh ya. Saya waktu itu membelinya itu ada 100 packs yang ukurannya 30 x 20 itu seharga 55.000. Jadi dengan 55.000 saja kita bisa membuat barang bawaan kita lebih terkesan rapi dan simple tentunya. Nah, silahkan dicoba, bisa loh ya, ini sebagai alternatif untuk bepergian. Lalu berikutnya saya juga bawa susu. Saya bawa susu formula. Tidak banyak karena dia masih ASI. Jadi cukuplah untuk 2-3 hari di sana. Kemudian saya tidak lupa juga membawakan alat makan dan alat minum. Ini saya bawakan supaya kebiasaan saya mendidik pola makan Ghea dengan alat-alat makan seperti ini tetap terjadi meskipun di tempat tujuan yang baru. Jadi setidaknya dia tidak lupa dia harus pakai minum apa, botol yang mana, kemudian ini apa namanya, tempat makan yang apa juga. Oke. Terus yang tidak lupa juga di sana, karena meskipun Ghea sudah makan makanan yang sesuai dimakan oleh orang tuanya, saya juga membawakan beberapa camilan ya. Camilan di sini ada yang langsung bisa dimakan, ada juga yang harus diolah terlebih dahulu. Untuk produknya pun saya tidak begitu fanatik, saya cuma membawa apa yang dia suka supaya dia tetap bisa makan. Lalu kemudian di sini yang tidak lupa adalah mainan. Nah, mainan itu adalah sahabat anak-anak kita. Jadi ketika kemanapun anak pergi, yang harus kita jaga adalah moodnya supaya tetap baik. Kemudian perutnya supaya tetap kenyang dan diberi makanan yang bergizi. Nah, di sini saya bawakan mainan. Saya tidak membawakan banyak, tapi saya hanya membawakan apa yang sering dia mainkan saja. Jadi, meskipun di tempat yang baru, di tujuan yang baru, dia tetap merasa nyaman layaknya di rumah. Nah, kira-kira ini saja yang saya bawa. Lalu kemudian nanti di yang bagian ini seperti selendang, lalu kemudian tisu, lalu masker dan sebagainya. Ini saya taruh di tas jinjing saya atau tas ransel saya. Jadi nanti kalau berpergian ke tempat yang sekiranya dekat-dekat dari rumah saya di Jogja, saya bisa tinggal pakai yang ini aja, bawa yang ini saja. Lalu berikutnya untuk yang ini, yang bagian baju, alat mandi dan sebagainya, saya sesuaikan. Jadi nanti baju yang jarang diambil saya letakkan di paling bawah gitu packingnya ya. Lalu kemudian alat mandi, kemudian camilan itu saya letakkan di paling atas karena itu adalah barang-barang yang sering kita pakai. Oke, begitu dulu tips dan trik dari saya ketika berpergian. Selamat mencoba, semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa beraktivitas normal di era new normal kali ini. Oke ya, salam sehat, bye-bye. Terima kasih telah melihat channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya.